Vinland Saga Season 2 Episode 22 Part 2 Raja yang menginginkan pemberontakan. Di panel pertama terlihat Thorfinn dan Einar yang berjalan melewati mayat para petani yang sudah dikumpulkan oleh para pasukan kerajaan. Einar yang sedang memperhatikan mayat-mayat tersebut langsung disuruh Thorfinn untuk mengalihkan pandangannya. Namun Einar masih terpaku pada mayat-mayat tersebut dan Einar pun bertanya pada Thorfinn, apakah Patil ada di antara mayat-mayat tersebut? Thorfinn yang mendengar pertanyaan Einar pun menegaskan lagi untuk jangan melihat mayat-mayat tersebut. Dikarenakan jika Einar dan Thorfinn mengetahui ada Patil di antara mayat-mayat tersebut, Einar dan Thorfinn akan semakin membenci Knut. Di panel berikutnya terlihat Thorfinn dan Einar telah tiba di tempat Raja Knut berada. Knut yang melihat Thorfinn dan Einar telah tiba berkata pada Ulf kalau Knut menghargai perasaan Thorfinn dan Einar, dan Knut pun menyetujui untuk bertemu dengan mereka. Ulf yang mendengar perkataan Knut mengucapkan terima kasih. Setelah itu Ulf langsung menyuruh Thorfinn dan Einar untuk maju. Ulf juga mengatakan kepada Knut untuk jangan lengah. Meskipun Thorfinn dan Einar tidak bersenjata, mereka bukanlah orang biasa. Dalam langkah mereka menemui Raja Knut, terdengar suara ombak dan angin laut yang mendampingi mereka. Di panel berikutnya terlihat Thorfinn dan Knut yang saling bertatap muka, yang dimana mereka saling memperjuangkan keyakinan mereka. Terlihat Knut menyapa Thorfinn terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak saat itu, dan ternyata Thorfinn masih hidup. Thorfinn pun membalas perkataan Knut dengan minta maaf karena Thorfinn sudah menorehkan luka di wajah Knut, dan pada saat kejadian tersebut Thorfinn menganggap bahwa dirinya kehilangan akal. Knut sendiri yang melihat keadaan Thorfinn sekarang mengatakan kalau Knut tak bisa mengenali Thorfinn dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Tapi Knut masih percaya bahwa di hadapannya sekarang adalah Thorfinn yang mengenalnya. Knut pun juga mengakui kalau cara bicara Thorfinn jadi agak berubah. Knut yang melihat Thorfinn sudah berubah berkata pada Thorfinn bahwa 4 tahun sudahlah cukup untuk mengubah seorang pria. Thorfinn pun menjawab pernyataan Knut bahwa Knut juga telah berubah dan sekarang wajah Knut seperti seorang penguasa. Knut yang mendengar perkataan Thorfinn mengatakan kalau bicara Thorfinn seperti Askelat. Knut pun bertanya kepada Thorfinn, apakah tujuan Thorfinn menemui Knut untuk menghilangkan status budaknya? Thorfinn menjawab tidak. Thorfinn pun malah berterima kasih atas kemurahan hati Knut. Karena berkat Knut, Thorfinn masih bisa berdiri di sini setelah menodongkan pedang pada bangsawan Denmark. Mendengar perkataan Thorfinn, Ulf sangat terkejut karena Ulf mengetahui sebuah fakta bahwa orang yang menorehkan luka di wajah Knut adalah Thorfinn Karlsefni. Ditambah Thorfinn adalah pria yang sama yang melawan Thorkel dalam duel 5 menit. Terlihat Einar juga terkejut melihat saudaranya Thorfinn lebih gila dari yang ia duga. Setelah saling menyapa, Thorfinn pun meminta tolong kepada Knut agar Knut membatalkan klaimnya terhadap pertanian Ketil. Tapi Knut mengatakan kalau Knut tak bisa melakukannya dikarenakan putra Ketil yang bernama Orman telah membuat masalah dengan menyerang 10 orang bawahan Knut. Thorfinn berkata pada Knut bahwa Thorfinn telah mendengar hal tersebut, tapi Thorfinn rasa ini sudah lebih dari cukup untuk membalasnya, karena seperti yang Knut lihat, saat ini pertanian sudah kehilangan lebih dari 100 orang. Dan Thorfinn sendiri pun ragu pertanian Ketil bisa pulih kembali setelah kehilangan banyak pekerjanya. Knut pun menjawab pertanyaan Thorfinn dan berkata bahwa sebelum pertarungan dimulai, Knut sudah meminta Ketil untuk menyerah. Tapi Ketil telah salah menilai perbedaan kekuatan dan terus melanjutkan pertarungan. Menurut Knut pun pertarungan ini adil-adil saja sampai keluarga Ketil bisa diurus. Einar yang mendengar perkataan Knut pun mulai jengkel dan berkata, jadi maksudmu kau tak akan berhenti sampai menguasai seluruh pertanian ini kan? Seakan-akan pengecut seperti Orman bisa membunuh orang. Kau mengatur semua ini kan? Silahkan saja buat alasan.
Tapi kau tak bisa membodohiku. Lagi pula, raja nyerah gelar yang bagus untuk perampok. Apa bedanya kau dengan pemimpin perompak Viking? Terlihat para prajurit mulai kesal dengan pernyataan Einar. Tapi di sini Ulf menyuruh para prajurit untuk tenang karena Knut tak merasa dirinya dihina. Einar yang masih kesal pun melanjutkan perkataannya. Einar berkata, kalau Knut memang menginginkan sebuah pertanian, Einar menyuruh Knut untuk menggali tanah pertaniannya sendiri. Setelah Knut merasakan betapa beratnya proses membangun sebuah pertanian, Knut akan mengerti betapa kejinya mencuri pertanian orang lain. Knut yang mendengar ceramah dan cacian dari Einar pun hanya diam dan tidak menjawab. Melihat Knut yang terdiam, Thorfinn pun bertanya kepada Knut, apakah Knut masih ingat kata-katanya di Gainsborough dulu? Dulu Knut pernah berkata, kalau Knut akan membangun surga di bumi, surga bagi siapa saja yang hidupnya menderita. Terlihat Knut tersenyum tipis mengingat hal tersebut. Knut merasa bahwa dirinya adalah pemimpin dari pemimpin Viking, dan Knut adalah penguasa mereka yang terkuat di Laut Utara. Terlihat Thorfinn dan Einar sangat serius mendengarkan perkataan Knut. Knut pun melanjutkan perkataannya dan berkata, aku menguasai tanah terluas di utara, dan ucapanku dipatuhi oleh 1000 kapal dan 10.000 pejuang. Kekuatanku melebihi pengetahuan manusia dan bisa membuat segalanya jadi mungkin. Lihatlah, aku akan menghentikan ombak dengan kekuatanku. Aku adalah Raja Knut. Dengan kekuatanku, berhentilah wahai ombak. Mendengar pernyataan Knut, seketika semua orang yang berada di sana langsung tercengang. Dalam hening, terdengar suara hembusan angin bersamaan dengan ombak yang menghantam lautan. Knut yang telah menunjukkan kuasanya pun berkata, kalian lihat itu? Ini adalah kehebatan kekuatanku. Bahkan menghentikan ombak pun melebihi kemampuanku. Kau tahu siapa yang membuat ombak menghantam lautan? Tuhan. Membangun surga di bumi berarti melawan kehendak alaminya. Pemberontakan melawan Tuhan. Manusia tak ditakdirkan bahagia di bawah rencananya. Mereka yang kehilangan cinta ditakdirkan untuk sengsara selamanya. Terlihat Thorfinn mulai memahami apa yang dikatakan Knut, dan Knut menyuruh Thorfinn untuk melihat Knut dan pasukannya. Knut mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya adalah bangsa Viking, yaitu bangsa yang membawa kekacauan dan kerusakan, yang dimana mereka tak memiliki hak untuk tinggal di surga. Menurut Knut, itulah sifat manusia, berbuat dosa dan kehilangan. Knut sendiri merasa tidak ada harapan untuk membangun surga di bumi jika dirinya tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang ditinggalkan Tuhan alias para Viking ini. Knut sebagai pemimpin tertinggi para Viking merasa bahwa dirinya memang harus menentang kehendak Tuhan, dan hanya Knutlah yang bisa menundukkan para Viking untuk membangun jalan ke surga. Dengan menggabungkan kekuatan manusia, Knut menyatakan bahwa dirinya akan melawan Tuhan. Terlihat Thorfinn yang kagum dengan Knut karena Knut masih memikirkan keselamatan bangsa Viking, yang dimana hal tersebut tak terlintas sama sekali dalam pikiran Thorfinn. Einar yang sudah merasakan dijarah berkali-kali oleh bangsa Viking menganggap semua perkataan Knut hanyalah omong kosong, dan Einar pun berkata kepada Knut, boleh saja melebihkan kemampuanmu, tapi siapa yang akan menyelamatkan orang-orang sudah kau bunuh setelah kau mencapai tujuanmu? Ya, ampuni para Viking yang membantu misimu, tapi membunuh dan mencuri dari orang-orang yang kau anggap tak berguna, begitu? Tapi kau di sini berbicara tanpa henti tentang membangun surga. Aku sudah muak. Aku menolak untuk dijadikan korban permainanmu lagi. Dengan ideologinya, terlihat Knut sudah siap menerima kebencian semua orang. Dan Knut sendiri juga tidak mengharapkan maaf dari orang-orang yang menjadi korban ideologinya. Thorfinn yang melihat Knut tetap pada pendiriannya bertanya kepada Knut, apakah Knut sama sekali tak berniat untuk melepaskan pertanian kecil? Knut menjawab pertanyaan Thorfinn dan berkata, tidak. Knut membutuhkan pertanian kecil untuk rencananya. Setelah menjawab pertanyaan Thorfinn, ganti Knut yang bertanya kepada Thorfinn,
Apa yang akan dilakukan Thorfinn sekarang setelah mengetahui Knut tidak akan melepaskan pertanian Ketil? Apakah Thorfinn berniat untuk membunuh Knut? Di panel berikutnya terlihat Knut yang mempersilahkan Thorfinn untuk membunuhnya jika bisa. Thorfinn dan Einar pun hanya terdiam melihat Knut mulai melakukan pergerakan.